wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengajak kalian supaya makin paham, dan kita mau ngajak kalian buat ngebahas apa itu dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ngomong-ngomong, teman-teman suka jalan-jalan ke laut atau ke danau enggak ya? Apa yang kalian lihat di sana? Yap, air. Tahu nggak sih bahwa sekitar 70% permukaan bumi tertutup air yang dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti laut, danau, sungai, di bawah tanah, bahkan yang berupa es atau beku. Nah, di sini kita bakal membahas tentang hal apa aja sih yang termasuk dinamika hidrosfer, seperti perairan atau hidrosfer, dan juga apa pengaruh positif siklus air bagi kehidupan di bumi. Teman-teman tahu nggak sih hidrosfer itu apa? Nah, hidrosfer adalah yang mencakup seluruh air yang ada di bumi, melainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam, mulai dari air yang kita minum, hingga lautan yang mendukung kehidupan di planet kita. Namun, tahukah kamu bahwa dinamika hidrosfer ini juga dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya? Mari kita temukan jawabannya bersama di dalam video kali ini. Di bumi terdapat 5 lapisan geosfer, yaitu apa aja sih? Yang pertama ada litosfer, yang kedua atmosfer, yang ketiga hidrosfer, yang keempat biosfer, dan yang terakhir antroposfer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer itu berasal dari dua kata loh, yaitu hidros yang artinya air dan sfer yang artinya lapisan. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air yang berada di planet bumi, meliputi air yang ada di permukaan bumi, di bawah tanah, dan di udara atau atmosfer. Bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwa cakupan hidrosfer itu sangat luas ya, mulai dari bawah tanah hingga udara atau atmosfer. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik atau 326 juta mil kubik air di bumi ini berbentuk cair dan beku membentuk lautan, danau, sungai, air tanah, dan gletser. Hidrosfer tidak diam begitu saja di permukaan bumi, di bawah tanah, atau di atmosfer, melainkan bergerak. Pergerakannya biasanya dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan menguap ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Kalian bisa menyebut pergerakan tersebut sebagai siklus hidrologi. Ada beberapa untuk mengetahui unsur-unsur siklus hidrologi berikut ini. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau perubahan wujud dari cair menjadi gas. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi. Yang keempat, kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Yang kelima, adveksi. Adveksi adalah proses pengangkutan air dengan gerakan horizontal atau mendatar dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keenam, presipitasi. Presipitasi adalah semua bentuk hujan yang berasal dari atmosfer yang jatuh ke bumi, air, salju, dan es. Yang ketujuh, runoff. Runoff adalah pergerakan aliran air di permukaan bumi melalui saluran sungai ataupun anak sungai. Yang kedelapan, infiltrasi. Infiltrasi adalah perembesan atau penyerapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Yang kesembilan adalah intersepsi. Intersepsi adalah terhambatnya air hujan untuk turun ke tanah akibat pepohonan atau daun dan batang pohon.
Setelah kalian tahu pengertian dinamika hidrosfer dan unsur-unsur hidrologi, sekarang kita pelajari siklusnya. Berdasarkan lama peredarannya, siklus air atau hidrologi terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek sesuai dengan namanya. Siklus pendek merupakan proses pergerakan air yang membutuhkan jangka waktu sebentar atau relatif cepat. Biasanya, siklus ini terjadi di laut. Beginilah proses terjadinya siklus pendek. Air laut, evaporasi atau menguap, kemudian kondensasi, kemudian terbentuk awan, kemudian hujan turun di atas laut, dan air kembali ke lautan dan akan mengalami proses evaporasi lagi. Siklus sedang. Siklus sedang merupakan siklus yang terjadi saat badan air laut, sungai, dan danau mengalami evaporasi atau penguapan, kemudian mengalami siklus hingga akhirnya turun hujan di daratan dan menuju ke badan air lagi. Seperti ini prosesnya. Badan air, laut, danau, dan sungai mengalami evaporasi, kemudian terbentuk uap, dan uap air semakin berkumpul di udara, dan uap air menjadi jenuh, kemudian kondensasi, dan hujan turun di daratan, kemudian air tersebut bergerak ke badan air lagi, dan mengalami evaporasi kembali. Siklus panjang. Siklus yang satu ini perjalanannya panjang loh. Siklus ini terjadi saat badan air mengalami evaporasi, kemudian hujan turun dalam bentuk salju atau es ke permukaan bumi. Kebayangkan dari yang berupa es itu harus berubah dulu menjadi air, hingga akhirnya diserap ke dalam tanah. Begini siklus hidrologinya. Badan air atau laut, danau mengalami evaporasi, kemudian uap air terbentuk, dan uap yang terkumpul hingga menjadi jenuh. Kemudian kondensasi menjadi awan, kristal es, dan awan terdorong ke pegunungan. Kemudian hujan turun di pegunungan dalam bentuk air, salju, es, dan es yang telah mencair terserap ke dalam tanah. Kemudian air kembali ke badan air dan mengalami evaporasi kembali. Manfaat hidrosfer bagi kehidupan. Air memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Bisa dikatakan air itu sebagai penopang kehidupan di bumi, meliputi air tanah, air tawar, air laut, air es, hingga uap air. Bahkan kalau melihat penampang planet tercinta kita yaitu bumi, air menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Bayangkan betapa melimpahnya air di planet kita ini. Lalu, apa aja sih manfaat hidrosfer bagi kehidupan kita? Sekitar 75% bagian tubuh kita terdiri dari air loh. Jadi, udah pasti kalau air sangat penting bagi sel hidup. Kalau terpenuhi dengan baik, maka tubuh juga akan berfungsi dengan baik. Sedangkan kalau kekurangan air, maka dapat dipastikan fungsinya akan terhambat. Kebutuhan manusia. Kita sebagai manusia udah pasti butuh banget sama yang namanya air. Kita bisa tahan untuk gak makan, tapi apa bisa kita tahan gak minum air? Tubuh pasti bakal dehidrasi kalau kekurangan air. Selain air minum, air juga bermanfaat untuk keperluan rumah tangga, misalnya mencuci pakaian, mengepel lantai, mandi, bahkan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Menyediakan habitat. Hidrosfer menyediakan habitat bagi makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, bahkan mikroorganisme. Pokoknya makhluk hidup deh. Banyak gas yang bermanfaat bagi makhluk hidup seperti O2, CO2, NO2, dan lain-lain yang penting bagi kehidupan. Mengatur iklim. Kalau hidrosfer itu punya peran penting dalam mengatur iklim, keberadaan air di permukaan bumi ini sangat berpengaruh dalam mengatur suhu bumi dalam kisaran yang dapat diterima oleh kehidupan makhluknya. Kalau ketersediaan air di bumi sedang menurun atau siklus hidrologi berjalan lambat karena faktor lainnya, bisa membuat iklim di bumi kering, seperti yang biasa kita lihat saat musim kemarau.
Apa saja dampak polusi hidrosfer? Dampak polusi hidrosfer. Dalam dinamika hidrosfer, kalian juga harus memahami dampak polusi yang dikeluarkan oleh lingkungan sekitar. Aktivitas manusia saat ini semakin memberikan dampak yang buruk terhadap siklus hidrologi. Aktivitas tersebut seringkali menghasilkan bahan kimia beracun, zat radioaktif, dan limbah industri serta rumah tangga lainnya. Oh iya, rembesan pupuk, herbisida, pestisida, limbah mencuci baju juga merupakan polusi hidrosfer. Sekarang, kita bakal mengajak kalian untuk mengenal 3 masalah utama hidrosfer yang akan berakibat pada kehidupan kita, yaitu eutrofikasi, hujan asam, dan gas rumah kaca. Yang pertama, eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan produktivitas biologis yang tinggi akibat peningkatan nutrisi atau bahan organik ke dalam perairan. Tentu saja hal itu tidak baik untuk perairan karena di dalam perairan itu ada organismenya. Nah, kebutuhan tiap organismenya berbeda-beda. Ada yang diuntungkan dengan kelebihan nutrisi tersebut untuk perkembangbiakannya, ada juga yang terdesak atau menurun populasinya. Misalnya, limbah yang mengandung unsur hara fosfor dan nitrogen akan merangsang pertumbuhan fitoplankton atau alga. Itu memang baik untuk produktivitas perairan, tapi dalam jumlah yang cukup. Sedangkan kalau berlebihan, kemudian alga tersebut semakin banyak, maka bisa menjadi ancaman bagi ikan. Yang kedua, hujan asam. Hujan asam merupakan istilah untuk bentuk presipitasi yang komponennya berupa asam, baik itu asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah. Bisa berupa hujan, salju, kabut, es, atau debu yang bersifat asam. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, hujan asam memiliki kadar keasaman atau pH di bawah normal, yaitu 5,7. Semakin rendah pH hujan, maka akan semakin tinggi konsentrasi nitrat dan sulfat. Yang ketiga, gas rumah kaca. Gas rumah kaca pada prinsipnya sama dengan rumah kaca, yaitu suatu bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca. Tujuannya adalah untuk menangkap panas matahari dan membiarkannya terperangkap di bangunan tersebut agar panasnya tetap bertahan. Nah, gas rumah kaca merupakan kondisi di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi, seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon. Tentu saja, hal itu membuat udara di bumi semakin panas, sehingga dapat menyebabkan mencairnya es di kutub. Kalau es di kutub mencair, otomatis permukaan air laut semakin meningkat, sehingga terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tentang dinamika hidrosfer. Semoga materi yang telah kita bahas dapat membantu kalian lebih memahami peran penting air dalam kehidupan kita, serta proses-proses yang terjadi di dalam hidrosfer, seperti siklus air, curah hujan, dan pergerakan air di bumi. Jangan lupa, hidrosfer berperan sangat besar dalam keberlangsungan hidup di bumi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air agar generasi mendatang tetap bisa menikmatinya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.